rata-rata orang itu menganggap acting itu pura-pura. Kalau itu betul ya berarti semua orang itu sedang acting semua itu. Acting itu sebuah perbuatan, sebuah action yang harus menghayati, ya, jujur, sungguh-sungguh. Nah, untuk bisa menjadi orang lain, untuk bisa berperan menjadi orang lain, aktor itu harus bisa menjadi diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sok hebat, sobat dan kerabat hebat di rumah. Kali ini sok hebat akan berkunjung di rumahnya seorang tokoh teater di Kota Malang, yakni Teater Ideot. Kita akan belajar banyak, kita akan mengenal apa sih dan bagaimana sih di teater itu. Kita akan berbincang langsung dengan pendiri teater tersebut, yang biasa dikenal dengan Lek Bos. Ya, saya juga tiap hari manggilnya Lek Bos. Ya. Tidak usah lama-lama, langsung saja kita berbincang dengan Lek Bos yang ada di sebelah saya ini. Lek Bos, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Robi. Lek Bos selalu ceria gitu ya. Iya, oke. Hidup sekali kalau nggak ceria untuk apa? Kita mau belajar Lek Bos tentang ingin tahu. Teater Ideot itu sejarahnya seperti apa kok sampai namanya Ideot? Ideot apa Ideot atau seperti apa sih teater ini? Gitu ya? Ya, monggo. Jadi namanya itu yang sebenarnya adalah Ideot. Ideot. Tulisannya IDEOT. OT. Tapi O-nya ada shrednya atasnya itu. Ya, shred atau strip di atas O itu bukan sekedar gaya-gayaan, tapi itu memang ada artinya. Jadi dulu gini, Teater Ideot ini dulu lahir dari teater sekolah. Oh, dari teater di sekolah. Nah, dari teater di sekolah. Waktu saya masih siswa. Oh, masih siswa. Saya ya, kira sudah menjadi guru gitu. Bukan, saya masih siswa. Itu tahun 1984. Saya kelas 3. Kelas 3. Kalau dulu kelas 3, sekarang kelas 12 kalau sekarang misalnya. Nah, itu saya mendirikan teater itu. Kita beri nama Teater Idea. Pada saat itu diantaranya adalah angkatan pertama Teater Idea itu adalah ada namanya Iman Suwongso, Wahyu Widayanto, terus ada Seno Joko Suyono. Alumni-alumninya sekarang itu? Iya. Ada lagi Ria Enes. Oh, Ria Enes siapa? Ya. Boneka itu? Iya. Dulu namanya Wiwi Suryaningsih. Oh, namanya Wiwi Suryaningsih. Wiwi Suryaningsih. Mungkin Ria Enes diambil dari Surya. Nah, itu Ria Enes itu. Singkat cerita, kita itu termasuk anak-anak yang dalam tanda petik waktu itu dianggap liar secara kreativitas. Komitmennya yang serius itu dianggap laten gitu. Nah, ada persoalan sih. Persoalannya bukan persoalan kita nakal, tapi sekolah takut. Sekolah takut dengan perkembangan kita. Maka istilahnya kita hampir dibuyarkan juga. Lalu akhirnya kita nekat. Akhirnya kita keluar dari sekolah. Nah, menjadilah Teater Idea. Kita pikir nanti kalau kita masih pakai Idea, ya kalau boleh sama sekolahnya atau apa. Lalu Idea out. Nah, pas kebetulan saat itu saya kuliah di IKIP, mendapat mata kuliah bahasa Kawi. Nah, di bahasa Kawi itu ada yang namanya huruf vokal sandi. Nah, itu huruf vokal yang terdiri dari berbagai huruf vokal. Itu kalau dilebur menjadi huruf vokal sandi. Jadi huruf O yang ada shrednya di kata Ideot itu merupakan peleburan dari huruf EA plus OU dari out. Lalu Ideot
Teater idiot adalah teater idea yang keluar dari tanah kelahirannya. Yang keluar dari sekolah. Nah, idiot. Namun ternyata seiring dengan berjalannya waktu, teater idiot itu ternyata mempunyai makna baru. Jadi di samping cuma sekedar teater ide yang keluar tadi, ada makna baru. Makna barunya adalah idiot adalah ide-ide yang keluar. Nah, jadi banyak mengeluarkan ide. Jadi ternyata kami menyadari, kami semua yang berada di teater idiot itu adalah orang-orang yang tidak pernah lepas dari ide. Orang yang berpegang pada idealisme. Tapi idealisme yang terrealisir. Kita selalu berpegang pada idealisme sehingga kita banyak ide. Nah, ide-ide itu ternyata kita juga selalu merealisasikan. Oke, jadi itu sejarahnya teater idiot itu ya, sejarah itu singkatnya. Sejarahnya nama teater idiot. Oh, sejarah namanya. Sejarah teater idiot itu panjang. 3 episode kira-kira belum tentu kelar loh ini. Jadi terus nama ya. Di teater itu kalau yang saya tahu ya, yang saya tahu kan saya sok hebat, sok tahu istilahnya. Oh ya, keren. Sok hebat, sok tahu. Tapi bukan sok-sokan hebat loh, sok hebat. Jadi yang saya tahu berperan di drama itu kan ada acting ya. Jadi ada acting. Apakah acting itu pura-pura? Kalau yang saya tahu kan, misalnya kalau kita dulu di waktu kecil disuruh beli apa sama orang tua itu kemudian pura-pura mules perutnya istilahnya biar nggak disuruh kemana-mana. Apakah seperti itu? Oh ini actingnya pinter ini hari ini gitu. Ataukah seperti itu atau acting itu seperti apa sih saya biar lebih tahu gitu loh, biar nggak sok tahu gitu. Sebelum saya menjelaskan tentang acting itu sendiri ya, saya akan menjelaskan dulu tentang yang sampean katakan tadi, pembicaraan sampean tadi. Sampean bilang, seperti yang saya tahu, acting itu pura-pura. Nah, itu sampean sedang acting. Itu kalau acting itu menurut yang sampean katakan tadi. Ya. Kalau acting seperti yang sampean tahu tadi, itu berarti sakjane acting itu tidak usah dipelajari. Jadi itulah kesalahkaprahan di dalam hidup sekarang itu banyak. Rata-rata orang itu menganggap acting itu pura-pura. Kalau itu betul ya berarti semua orang itu sedang acting semua. Kalau itu pura-pura. Kalau betul bahwa acting itu pura-pura. Padahal sebenarnya ternyata setelah saya sendiri berpuluh-puluh tahun, ya katakanlah selama 37 tahun ini berada dalam zona teater, menggeluti teater, menghidupi teater, belajar teater, akhirnya jadi orang teater. Itu acting itu bukan pura-pura. Kalau acting itu pura-pura, pasti semua karya yang melibatkan kemampuan acting itu jelek. Kita lihat film, kadang-kadang sampai ikut menangis. Kalau filmnya horor takut. Yeah. Kalau film action itu kita wah gimana? Itu tidak pura-pura. Dalam tidak konteks pura-pura. Jadi acting itu bukan sama dengan pura-pura. Jadi melakukan. Nah, di dalam sebuah pemeranan, acting yang bagus adalah acting yang sungguh-sungguh. Acting yang penuh penghayatan. Dalam kata lain berperan. Jadi kalau orang sedang berakting, memerankan sesuatu, itu dia harus melakukan sesuatu. Lah, peran atau sesuatu yang sebetulnya tidak dia alami sendiri itu harus dilakukannya seperti kalau peran atau tokoh itu sendiri melakukannya. Itu kalau nggak sungguh-sungguh nggak bisa. Orang misalnya saya memerankan diri saya, terus saya lakukan dengan pura-pura aja, nggak menarik kok. Berarti menjadi. Kata lainnya dalam prinsip acting itu bukan to become, tapi becoming. To become itu kan artinya datang untuk menjadi, sadar. Itu pura-pura. Tapi becoming, menjadi. Jadi kesadarannya menjadi apa yang dia perankan. Di dalam kehidupan sehari-hari,
Acting itu penting. Nah, kalau kita memahami acting itu bukan pura-pura, maka acting itu perlu dipelajari. Orang hidup itu acting. Seperti Pak Robi, kan ini sebagai manusia. Ketika harus bekerja menjadi pegawai TU, maka Pak Robi selalu acting menjadi pegawai TU. Melakukan tugas-tugas pegawai TU. Pegawai TU kan bukan Pak Robi. Ada sebuah peran pegawai TU. Nah, terus Pak Robi memainkan pegawai TU. Ya harus melakukan pegawai TU. Apa boleh Pak Robi pura-pura? Harus all out dong. Apa boleh Pak Robi melakukan tidak sungguh-sungguh? Ya, tidak boleh. Dimarahi. Itu. Nah, ini bedanya. Kan bukan pekerjaannya Pak Robi sebetulnya. Bukan pekerjaannya Pak Robi sebagai manusia. Tapi Pak Robi sebagai mengambil peran itu. Ketika sudah pulang, apa Pak Ribu ngetek terus yang ini? Enggak. Maka perannya menjadi suami. Maka Pak Robi harus menjadi suami. Itu acting. Action. Nah, orang yang memahamkan dirinya acting adalah pura-pura, itu maka sebetulnya dia itu orang yang jago pura-pura. Jadi acting itu sungguh-sungguh berperan. Nah, oleh sebab itu aktor itu adalah orang yang bisa menjadi banyak orang lain, bisa memerankan banyak sosok. Istilah lainnya dalam istilah berteater, aktor itu adalah orang yang bisa melahirkan dirinya menjadi 1001 macam karakter. Nah, untuk bisa menjadi orang lain, untuk bisa berperan menjadi orang lain, aktor itu harus bisa menjadi diri sendiri. Nah, maka aktor-aktor itu orang-orang yang tegas. Dan orang yang tidak mau pura-pura. Berarti kalau aktor seperti yang memerankan Cut Nyadin, dia bener-bener Cut Nyadin saat itu. Iya, dia harus belajar Cut Nyadin itu siapa, sikapnya bagaimana, kalau ngomong bagaimana. Lah, seumpama saya memerankan tokoh misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Ki Hajar Dewantoro misalnya. Saya harus belajar. Nah, makanya aktor itu hebatnya di situ. Kalau dia ingin memerankan sosok lain, dia belajar tentang beliau. Nah, itu dia punya banyak pengalaman. Satu hal. Jadi gitu. Lawang orang latihan teater saja gak boleh pura-pura. Misalnya improvisasi. Oke, silakan kamu menampilkan 2 menit saja, tidak usah lama-lama akting. Itu kalau pura-pura tahu aku. Dan tidak akan menjadi aktor yang bagus. Konsentrasi misalnya. Diem. Wah, harus melakukan ini, sejurur, memperbaiki, menata ini. Itu kalau pura-pura ketahuan dan efeknya tidak bagus, padahal mau latihan menang. Main tadi jadi Cut Nyadin, kita harus belajar melakukan dengan jujur. Di dalam prinsip acting juga ada. Aktor itu harus jujur, tulus, dan ikhlas. Kalau dia tidak bisa itu, dia tidak bisa berperan dengan baik. Acting itu sebuah perbuatan, sebuah action yang harus menghayati, jujur, sungguh-sungguh. Jadi acting itu sungguh-sungguh. Tadi harus melakukan sesuatu sungguh-sungguh. Acting itu harus dilakukan dengan jujur, tulus, dan ikhlas. Jadi kalau ada orang yang sedang berperan, pelatihan misalnya, sudah dalam masuk pemeranan, terus dia melakukannya tidak jujur, wah kelihatan dan jelek tuh mainnya. Katanya Alik Bos tadi kalau pura-pura nggak usah belajar. Lah berarti kalau acting katanya Alik Bos tadi ada yang dipelajari. Lah apa yang dipelajari di teater idiot ini untuk kita bisa berakting, bisa menjadi itu lebih menjiwai, itu seperti apa? Orang yang bisa acting itu harus punya integritas dalam dirinya. Jujur tadi. Aktor itu harus jujur tuh dan ikhlas. Belajar jujur, belajar tulus, belajar ikhlas itu harus belajar, harus latihan. Belajar tidak pura-pura, belajar sungguh-sungguh. Itu tidak bisa dipelajari hanya sekedar pengetahuan, tapi harus ditanamkan. Ya. Jadi yang dipelajari ya bagaimana kita akan bisa melakukan itu. Nah, di dalam aktor itu tadi jujur, tulus, ikhlas itu kalau dicampur dari satu total. Nah, maka orang-orang teater, aktor kalau melakukan sesuatu pekerjaan apapun pasti total dia.
Jadi Ya. acting itu begitu. Ya seperti kayak yang aktor berperan sebagai Pak Habibie gitu, dia memang seperti Pak Habibie banget gitu. Pada saat itu bukan seperti, dia harus iya. menjadi Pak Habibie. Pada saat acting itu ya. Iya, karena dia memerankan Pak Habibie. Ya kayak misalkan Pak Robi ketika di TU kan bukan seperti orang TU, seperti orang TU kan cuma seperti, tapi kan menjadi orang TU. Iya benar. Gitu loh. Kalau Pak Robi kan biasa ricik gini, maka orang yang dihadapi oleh Pak Robi senang. Tapi coba kalau seperti orang TU, kan cuma seperti. Logone kono logo tok ya kayak orang TU kan itu. Nah, gitu makanya. Jadi menjadi ya dalam kondisi acting atau memerankan itu bukan berarti menghilangkan diri sendiri. Jadi orang yang tidak punya diri sendiri, tidak punya kepribadian, dia tidak bisa menjadi peran apapun memuaskan orang lain. Di teater idiot, definisi teater tidak lagi sebagai sebuah seni pertunjukan, tapi teater adalah kehidupan. Orang belajar teater, belajar kehidupan, belajar hidup. Orang yang sedang latihan teater sedang latihan hidup. Karena bodoh. Jadi bagaimana kita akan hidup di dunia, hidup di kehidupan realitas, itu bisa dilihat bagaimana ketika teman-teman itu latihan teater. Bos, apa ada pesan untuk generasi milenial yang punya keinginan untuk belajar berperan atau istilahnya menggeluti seni peran, itu saran seperti apa Bos yang bisa diambil untuk sobat dan kerabat hebat di rumah? Mungkin saya tidak berpesan lah. Tidak berpesan. Ya. Yang pertama kenapa? Kok kayak wong ate mati ya pesan. Yang kedua, tidak berpesan karena apa? Aduh. Berpesan untuk generasi sekarang itu sia-sia. Kok bisa gitu, Le? Sering orang pesan cuman seperti angin lalu ini. Apalagi saran. Karena anak-anak sekarang, generasi sekarang itu kan seperti sudah merasa punya kemampuan sendiri. Tapi mungkin saya hanya merasa perlu untuk menyampaikan pandangan-pandangan saya saja lah. Untuk generasi sekarang. Syukur-syukur kalau ada yang klik dengan pandangan saya, ada yang sedikit cocok atau apa. Kalau enggak ya minimal pernyataan-pernyataan saya seperti ini atau pernyataan-pernyataan seperti saya ini masih ada, masih perlu dicerna itu. Jadi bukan pesan dan saran ya. Ya, karena kalau pesan itu kalau saya melakukan atau menyampaikan pesan itu nanti kecewa. Pesan kopi ya dia kopi. Ya, enggak. Ya, jadi pandangan-pandangan saya saja. Memang yang pertama ya, memang teater itu sekarang ini secara realitasnya ya, kenyataan yang aslinya tidak terlalu populer dalam kehidupan sekarang. Itu secara realitas sesungguhnya. Tapi padahal sementara itu ada banyak orang yang merasa, oh berteater itu hanya secara hiruk pikuknya saja. Esensinya udah lepas. Artinya teater itu sesuatu yang sungguh-sungguh. Sementara orang sekarang susah diajak sungguh-sungguh. Susah diajak sungguh-sungguh. Iya, itu satu. Dua, banyak orang memaknai acting itu masih sama dengan pada zaman Belanda. Acting itu dianggap pura-pura. Nah ini satu kontroversi yang memprihatinkan. Sementara zaman sudah maju, teknologi maju, pikiran orang kayak zaman Londo. Acting pura-pura. Bukan mengenaskan tuh. Padahal acting itu ya sungguh-sungguh tadi. Nah, acting itu bukan pura-pura. Terus yang ketiga, kadang di sebagian kalangan seni pertunjukan, acting itu sekarang larinya banyak diambil ke sinematografi, dunia film. Itu sekarang menjadi semarak. Tapi semarak bukan untuk meningkatkan kualitas hidup, kualitas kehidupan, baik yang melakukan maupun yang nonton. Tapi semua itu dilakukan hanya untuk
menyempurnakan kegegap gempitaan dunia, kehiruk pikuan kehidupan. Contohnya semua orang sekarang mau berbuat apa-apa langsung larinya hanya ke virtual, YouTube. Nah, saya tidak tahu apakah mereka hanya sekedar iseng-iseng atau mereka membangun sesuatu. Apakah mereka juga ada yang ingin terkenal dan sebagainya. Ya, nah itu. Maka janganlah tercerabut dari akar kehidupan dunia realitas. Saya sekali lagi tetap menekankan, teater itu lahir di dunia realitas. Dia punya ruang panggung. Teater itu komunikasi humanisme murni. Karena ada teater sebelum ada dunia virtual, ada film. Satu bidang yang sama didekati dengan cara yang beda, bahwa teater dan film itu punya segmentasi, punya sisi yang berbeda. Lah lewes teater akan diboyong ke virtual, sudah kehilangan akarnya. Sebab kalau kejebak ke situ, orang tidak berpikir kualitasmu gimana, tapi lalu bikin sesuatu, dan itu pun ditonton di dunia realitas saja gak menarik, apalagi mau ditonton di dunia virtual. Ya tambah gak menarik. Buktinya orang yang nonton pementasan bagus live itu dia akan berbeda ketika dia hanya nonton di dokumentasinya. Iya. Buktinya juga sampai sekarang belum ada kelompok teater baru yang besar dari ketika dia berhasil memposting pementasannya dia. Enggak ada. Kalau tuh ada yang terkenal ya sebelum dia masuk virtual ya wis gede. Ya. Teater koma, teater apa itu. Bukan karena virtual terus baru gede. Tidak ada. Viral itu tidak sama dengan besar. Viral itu tidak sama dengan eksis. Nek wong cukup viral, gawe pementasan teater muda kabeh ning tengah dalan, cek langsung viral. Ya, jadi yang disebut eksis dan terkenal itu itulah. Kembali kepada eksistensi acting juga gitu ya. Jadi acting itu bukan pura-pura, tapi acting itu adalah satu perbuatan yang sungguh-sungguh. Nah, di teater ide seperti itu. Oke. Itulah kira-kira Pak Robi. Oke, Le Bos. Sepertinya kita tidak cukup kalau hanya beberapa waktu ini panjang ya harus tentang teater atau di balik teater itu seperti apa yang kita istilahnya hikmah-hikmah yang kita dapatkan itu butuh waktu. Jadi kapan-kapan kita ngobrol lagi Le Bos ya, di ini podcast Sok Hebat. Anggap saja ini pengantar umumnya. Oh iya. Nah, nanti kita masuk ke fokus-fokus jelimetnya. Ya. Oke, Le Bos. Terima kasih untuk kesempatannya, Le Bos. Oke, sama-sama Pak Robi, dan salam untuk sobat dan kerabat hebat. Ya, pemirsa dari Sok Hebat podcast ini ya, Sok Hebat ini. Sobat dan kerabat hebat semua di rumah. Demikian podcast kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. Untuk lebih kita nanti bisa bertemu dengan tamu-tamu yang lain, kita bisa berbagi pengalaman dengan yang lainnya. Tetap di Sok Hebat. Selalu bertemu dengan saya, Sok Hebat, yang akan selalu berbagi dengan sobat dan kerabat hebat seperti Le Bos hari ini. Nanti akan kita hadirkan juga sobat dan kerabat hebat lainnya untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu, supaya kita sama-sama bisa belajar bersama. Salam Sok Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.